Era keemasan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mulai memudar dalam beberapa waktu ke depan. Sementara itu, ada Erling Haaland dan Kylian Mbappe yang siap menggantikan mereka. Selain itu, masih banyak berita menarik lainnya yang wajib kalian tonton sampai habis. Bersama saya Rizka Dila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Era keemasan Ronaldo dan Messi bertanda akan berakhir. Keemasan mereka akan diteruskan oleh Erling Haaland dan Kylian Mbappe. Para pesepak bola legendaris Italia menilai Kylian Mbappe dan Erling Haaland adalah peraih Ballon d'Or di masa yang akan datang. Duo bintang muda berbakat ini dipercaya akan menguasai panggung sepak bola untuk 10-15 tahun mendatang. Kehadiran mereka akan menggeser sosok mega bintang Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dalam beberapa tahun yang akan datang. Fabio Capello berpendapat, talenta yang dimiliki Mbappe dan Haaland sejauh ini sulit disaingi para pemain lainnya. Sementara Alessandro Costa Curta meyakini tahun-tahun yang akan datang bakal jadi milik dua striker idola masa kini tersebut. Wakil Italia AC Milan ditahan imbang oleh tuan rumah Red Star Belgrade dengan skor 2-2. AC Milan bermain imbang dengan skor 2-2 kala bertandang menghadapi tuan rumah Red Star Belgrade. Mereka bertemu pada pertandingan leg pertama babak 32 besar Liga Eropa di Ratko Mitic Stadium Jumat dini hari tadi. Sempat unggul lewat gol bunuh diri Pankov dan penalti Theo Hernandez, kemenangan Milan dibuyarkan oleh penalti Kanga dan gol Pankov di menit akhir. Statistik pertandingan mencatatkan bahwa Milan menguasai bola sebesar 53%, sedangkan Red Star sebesar 47%. Red Star Belgrade mencatatkan lebih banyak tembakan dengan 21 tembakan dan 7 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Milan unggul tipis dalam akurasi umpan 79% dibanding Red Star Belgrade 77%. Manchester United sukses selangkah lebih maju di babak 16 besar Europa League setelah mengalahkan Real Sociedad. Manchester United berhasil meraih kemenangan 4-0 melawan Real Sociedad di Allianz Stadium dini hari tadi. Gol setan merah dicetak oleh sepasang gol Bruno Fernandes pada menit ke-27 dan 57. Kemudian gol Rashford pada menit 64 dan gol diakhiri oleh Daniel James di akhir babak kedua. Dalam statistik pertandingan, Real Sociedad lebih menguasai bola yakni 59% ketimbang MU yang hanya 41%. Tapi MU lebih banyak melesatkan tembakan sebanyak 13 kali dan 10 diantaranya tembakan mengarah ke gawang. Untuk passing akurasinya, Sociedad justru lebih unggul ketimbang MU dengan perolehan 87%. Bek Porto FC, Pepe, cukup senang karena ia berhasil mengalahkan Cristiano Ronaldo. Juventus menelan kekalahan 1-2 saat menghadapi FC Porto di leg pertama babak 16 besar Liga Champions Kamis kemarin. Kemenangan ini jadi kegembiraan tersendiri bagi bek Porto, Pepe. Ex-Real Madrid itu pun senang bisa membuat Cristiano Ronaldo tak berkutik. Pepe benar-benar memberikan pelajaran saat dirinya membantu untuk menggagalkan peluang Juventus. Alhasil, Porto berhasil menang melawan Juventus dengan skor 2-1. Sebelum pertandingan dimulai, Pepe memang memiliki keinginan untuk bisa melawan mantan rekannya saat masih di Madrid tersebut. Menjelang derby Milan minggu mendatang, terdapat lukisan besar yang menggambarkan pertengkaran Zlatan Ibrahimovic dan Romelu Lukaku. Menjelang derby Milan alias Derby della Madonnina yang akan tersaji pada minggu mendatang, atmosfer kota Milan sudah dibakar oleh sebuah mural. Di dekat Stadion San Siro terpampang lukisan besar pertengkaran Zlatan Ibrahimovic dengan Romelu Lukaku. Kedua striker itu sempat cekcok sampai berujung saling tanduk. Ketegangan itulah yang dijadikan mural di salah satu sudut kota Milan. Meskipun menggambarkan pertengkaran, mural itu justru dibuat pada hari kasih sayang 14 Februari yang lalu. Lalu sebuah pesan damai juga tertera di sana. Sang pembuat mural menulis face to face, heart to heart. Ketika Haaland telah pensiun dari pesepak bola, dirinya akan menjadi seorang rapper. Erling Haaland mengaku sudah memiliki rencana jika dirinya nanti akan pensiun dari sepak bola.
Haaland mengaku akan menekuni profesi sebagai seorang rapper. Haaland saat ini bahkan memiliki grup musik hip-hop bernama Flow Kings. Saat ini Flow Kings juga mempunyai channel YouTube. Haaland memiliki modal di sosial media setidaknya jika memang ia ingin menjadi seorang rapper. Haaland saat ini memiliki 6 juta pengikut di Instagram. Haaland pun malah menyebut bahwa saat ini jumlahnya sudah bertambah. Maraknya LGBT saat ini membuat Philipp Lahm berpendapat bahwa homoseksual tidak perlu dimunculkan ke publik. Mantan kapten Bayern Munich dan tim nasional Jerman Philipp Lahm memiliki pendapat bagi pesepak bola yang suka sesama jenis alias homoseksual. Lahm mengatakan bahwa lebih baik untuk pemain homoseksual tidak terlalu muncul ke publik. Menurut Lahm, masyarakat belum bisa menerima keberadaan homoseksual. Apa yang disarankan oleh Lahm memang ada benarnya. Meski sejumlah pihak lebih menerima keberadaan pemain homoseksual, namun harus ada pertimbangan matang untuk si pemain mengungkap dirinya ke publik. Setelah mengalahkan Everton di Goodison Park, Manchester City sukses mencatatkan 10 kemenangan di awal tahun. Manchester City telah memenangkan 10 pertandingan mereka secara beruntun pada tahun 2021. Kemenangan terlama yang pernah dilakukan oleh sebuah tim sejak awal tahun dalam sejarah. Selain kemenangan beruntun yang diraih Citizens, Manchester City juga berhasil unggul 10 poin dalam beberapa laga di awal tahun ini. Keunggulan ini membuat Manchester City unggul jauh dari Manchester United di posisi kedua klasemen. Sepasang gol dari Erling Haaland atas Sevilla kemarin membuatnya memecahkan rekor baru. Erling Haaland berhasil mencetak 2 gol kala Dortmund bertandang melawan Sevilla dan dimenangkan Dortmund dengan skor 2-3 di leg pertama Liga Champions kemarin. Tambahan 2 gol di kandang Sevilla membawa Haaland mencatatkan sebuah rekor baru di Liga Champions. Haaland kini menjadi pemain tercepat yang mampu mencetak minimal 18 gol dalam 13 penampilan pertama di Liga Champions. Dengan pencapaian tersebut di usianya yang baru 20 tahun, Haaland jelas jauh melampaui para legenda Liga Champions seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kepolisian memberikan izin sepak bola di Indonesia berupa perizinan Piala Menpora 2021 sebagai turnamen pramusim sebelum Liga 1. Polri secara resmi memberikan izin digulirkannya turnamen pramusim Liga 1 yang bernama Piala Menpora 2021. Turnamen pramusim Liga 1 ini akan digelar dengan durasi 37 hari, yakni dari 20 Maret hingga 25 April. Nantinya akan ada 5 grup dengan masing-masing terisi 5 klub dihelat di beberapa kota yakni Solo, Sleman, Malang, Bandung, hingga Palembang. Pelaksanaan turnamen pramusim jadi tolak ukur PSSI dan PT LIB apakah kompetisi sepak bola yang sesungguhnya bisa digelar di Indonesia. Protokol kesehatan menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan turnamen. Protokol kesehatan ini sekaligus juga menentukan izin Liga 1 dan Liga 2. Itulah sejumlah informasi terbaru hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kamu suka, jangan lupa like dan share. Dan jangan lupa juga di subscribe untuk dapatin informasi terbaru setiap harinya. Saya Rizka Dila pamit undur diri dan sampai jumpa.